Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Jami'at Abrar, wabil khusus Al-Habib Mukhlis Al-Kaf, Al-Habib Alwi Basura, Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar As-Sekaf, Habib Hasan Al-Kaf, dan para habaib yang lainnya yang Masya Allah hadir pada malam hari ini, dan juga para asatid, Al-Ustaz Muhammad Fathur Rijal, Al-Ustaz Sofwan Ali, dan para asatid yang lainnya yang InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan serta kemuliaan. Dan semua yang hadir malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang dibanggakan serta mendapatkan kemuliaan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan bagi kita berkumpul malam hari ini untuk berzikir kepada Allah, bersalawat dan membacakan sejarah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta mendengarkan nasihat-nasihat yang telah disampaikan tentang kerinduan dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah. Kita sudah membahas di dalam pembacaan tasyahudil akhir, lalu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling sempurnanya dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Yang kemarin sudah kita baca, kita ulang lagi, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dan tidak masalah ya, bahkan sebagian ulama juga menganjurkan dengan ditambahkan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kalau dibahas cukup panjang pembahasannya, dan lebih tepatnya dibahas di dalam kitab yang lain yang membahas khusus tentang perkara ucapan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah menguatkan hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, anna sayyidu waladi Adam wala fakhr, bahwa saya adalah tuan daripada manusia atau pemimpin daripada manusia, tapi saya tidak pernah menyombongkan diri saya. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ketika sahabat meminta agar diajarkan bersalawat, maka Rasulullah mencukupkan dengan mengucapkan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Bukan berarti kita enggak boleh, ya, enggak boleh mengucapkan. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi boleh dua-duanya. Boleh yang mengikuti riwayat, juga boleh ditambahkan dengan Sayyidina Muhammad. Lalu melanjutkan, yaitu doa tasyahudil akhir. Doa yang dibaca ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal wamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu
wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sedangkan riwayat di dalam ucapan doa tasyahudil akhir, ya, bahwasanya ini adalah sunnah yang pertama. Hukum membaca doa tasyahudil akhir adalah sunnah. Yusannu lil musalli an ya'tiya bi du'a'i tasyahudil akhir. Ya, disunnahkan bagi orang yang mengerjakan salat untuk membaca doa setelah tasyahudil akhir. Ya, setelah tasyahud membaca salawat, maka membaca doa yang tadi telah diucapkan. Sedangkan beberapa riwayat hadis di antaranya adalah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salatih, beliau membaca doa di dalam salatnya. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Faqala lahu qa'il. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ada yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Berapa banyak ya perlu untuk berlindung diri dari maghram. Jadi di antara doanya ada al-ma'tham wal maghram di akhir doa. Kalau ma'tham ini banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, berlindung agar tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Sedangkan yang kedua adalah berlindung dari maghram. Ada yang bertanya, berapa banyak nih berlindung dari maghram? Apa artinya maghram? Seseorang yang terlilit hutang. Faqala, maka dijawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ya, Rasulullah banyak minta berlindung. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang kalau sudah terlilit hutang, kalau berbicara dia bakalan bohong. Dan kalau dia berjanji tidak akan menepati daripada janji-janjinya. Ya, tidak menepati daripada janji-janjinya. Di sini sedikit dicontohkan, dia bilang besok deh saya bayar hutangnya. Ya, insyaallah besok siang saya bayar hutang. Besok siang kagak bayar hutang. Bohong apa enggak? Bohong dia itu. Ya, makanya orang yang banyak hutang kadang-kadang suka bohong. Bukan berarti enggak boleh ngutang ya. Ya, ngutang boleh-boleh aja. Rasulullah juga pernah berhutang. Ya, boleh-boleh saja berhutang. Tapi yang tidak boleh kalau seandainya berlebih-lebihan dan tidak mampu untuk menunaikannya, sehingga dia akan mengucapkan kalimat-kalimat dusta dan tidak menepati daripada janji-janjinya. Maka di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terlindung dari terlilit hutang. Ya, supaya yang punya hutang Allah mudahkan biar bisa cepat dibayar. Amin. Yang paling kuat aminnya paling banyak hutangnya. Lalu selanjutnya diriwayatkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Dari riwayat Imam Muslim, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir antara tasyahud dan sebelum salam adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang telah lalu, dosaku yang akan datang, dosaku yang kusembunyikan, dosaku yang kulakukan secara terang-terangan, dosaku yang berlebihan. Bayangkan, ini doanya Nabi. Rasulullah enggak pernah melakukan perbuatan dosa.
Tapi Rasulullah beristighfar kepada Allah. Bahkan di dalam salatnya, ya, memperbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah nyatakan, ya Allah, dosa yang lalu, dosa yang bakal datang, dosa yang kusembunyikan, dosa yang dilihat oleh orang lain, dosa yang terlalu banyak. Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim. Dan engkau lebih mengetahui dengan apa yang telah kulakukan dan apa yang kusembunyikan. Antal muqaddim, engkau adalah zat yang maha awal. Wa antal muakhir, dan engkau adalah zat yang abadi. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ya, doa Nabi SAW memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salatnya dan ketika doa ini dibaca sebelum salam. Ya, yang pertama berlindung kepada Allah dari banyaknya hal. Di antaranya berlindung kepada Allah min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan, orang masih hidup kena fitnah. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya difitnah, ketika meninggal dunia harum. Bahkan diingat kebaikannya. Yang diingat adalah kebaikannya. Ya, berapa banyak as-salafun salih, orang-orang besar, orang-orang yang mulia di sisi Allah, ketika hidup dihina, direndahkan, bahkan difitnah, tapi ketika meninggal dunia ternyata ini adalah orang yang mulia. Orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan salat jenazah, menghadiri jenazahnya dan sebagainya, bahkan terus menziarahi daripada orang-orang yang mulia. Akan tetapi doa Nabi juga ditambahkan wal mamat, dan fitnah kematian, dan ini yang berat. Ya, setelah meninggal dunia baru terlihat keburukan-keburukannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan semuanya adalah hal yang tidak diinginkan. Baik fitnah dunia dan fitnah setelah kematian. Baik fitnah di dalam kehidupan ataupun fitnah setelah kematian. Ini adalah hal yang tidak diinginkan, dan minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah keburukan al-masih ad-dajjal. Ya, daripada fitnah akhir zaman, daripada tanda besar akan datangnya hari kiamat, yaitu dengan datangnya al-masih ad-dajjal. Kenapa disebut dengan al-masih? Al-masih di sini diartikan yamsah, yang menghapus, yaitu li'annahu yamsahul arda ay yaqta'uha. Karena perbuatan dajjal adalah menghapus kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi dan memutuskannya. Ya, memperburuk daripada keadaan yang ada di muka bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang selanjutnya setelah membahas doa daripada bacaan tasyahud, salawat dan doa yang dibaca sebelum salam, maka di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah Al-Habib Umar membahas tentang al-qunut yang dibaca ketika melaksanakan salat subuh, i'tidal yang kedua membaca doa kunut. Karena zaman sekarang ada sebagian yang menyebabkan ucapannya membingungkan di dalam perbedaan mazhab, ya, di dalam perbedaan pendapat antara ulama-ulama kita. Daripada mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan guru beliau Al-Imam Syafi'i, dan semuanya adalah benar. Tapi kita mayoritas di Indonesia melaksanakan salat subuh dengan kunut. Kenapa? Karena datangnya Islam ke Indonesia di bawah oleh para ulama-ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, dan madhab Syafi'i banyak, diantaranya di negeri Yaman, Hadramut, ataupun di Mesir, di Syria, dan beberapa negeri yang lainnya yang bermadhab Syafi'i, dan termasuk Indonesia adalah madhab Syafi'i yang terbesar, termasuk yang terbesar. Ya, mayoritas umat Islam Indonesia bermadhab Syafi'i. Maka di dalam kunut atau di dalam melaksanakan salat subuh, i'tidal yang kedua adanya kunut, dan ini disunnahkan.
Wal qunut ba'du min ab'adis shalah wa yusannu fi i'tidali rak'atil akhirah min salatil fajri. Disunnahkan di dalam melaksanakan salat subuh i'tidal yang akhir atau i'tidal yang kedua, dan juga disunnahkan di dalam salat sunnah witir fin nisfil akhir min syahr Ramadan, daripada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Jadi kunut ini disunnahkan 2 kali. Yang pertama setiap hari salat subuh i'tidal yang kedua. Bahkan di dalam madhab Syafi'i, kalau seandainya lupa adanya kunut, meninggalkan kunut, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Lalu sunnah kunut yang kedua dilaksanakan di bulan Ramadan. Biasa kita melaksanakan kalau sudah pertengahan akhir bulan Ramadan, maka sholat sunnah witir di rakaat yang ketiganya itu ada kunut. Ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para ulama, mengikuti daripada hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibn Sirin qala, beliau berkata, su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut? Qala na'am ba'da ruku'. Ya, kata beliau. Kata Sayyidina Anas bin Malik, iya. Beliau melaksanakan kunut setelah ruku'. Thumma su'ila ba'da dzalika marratan ukhra. Kemudian ditanyakan lagi di waktu yang lain, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut di dalam salat subuh? Qala na'am ba'da ruku' yasiran. Ya, Rasulullah melaksanakan kunut di dalam salat subuhnya dengan kunut yang singkat. Lalu di antara riwayat bacaan kunut, kita singkat, di antara riwayat bacaan kunut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasai wa Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Imam Baihaqi. Banyak ulama ahli hadis yang meriwayatkan dari Abi Al-Hawra, qala, beliau berkata, qala Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, yaitu Sayyidina Hasan, beliau berkata, ma'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri fil qunut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bacaan yang aku baca ketika witir di dalam kunut. Bacaannya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kunut yang biasa kita dengar kalau imam baca atau kita baca kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kalau imam baca kita mendengar daripada bacaan imam kalau melaksanakan sholat berjamaah. Dan diriwayatkan pula fagala, daripada ucapan Muhammad ibn al-Hanafiyah, wahwa ibn Ali bin Abi Talib, yaitu anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada ibu selain Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, innahu du'a alladhi kana abi yad'u bihi fi salatil fajri fi qunutihi. Doa yang tadi dibaca, Allahumma hdini fi man hadait, adalah doa yang dibaca ayahku. Maksudnya siapa? Sayyidina Ali. Yang dibaca oleh ayahku Sayyidina Ali ketika melaksanakan sholat subuh di dalam kunutnya. Jadi sudah jelas. Sudah jelas dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam pembacaan kunut yang kita laksanakan di dalam sholat subuh kita. Dan doanya luar biasa. Kalau diterjemahkan doanya luar biasa.
Kalau seandainya salat berjamaah akan diganti dengan kalimat Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau salatnya sendiri dengan ucapan Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa afini fi man afait, dan berilah afiyah kepadaku sebagaimana Engkau memberikan afiyah kepada orang-orang yang Engkau inginkan. Wa tawallani fi man tawallait, ya, dan lindungilah aku sebagaimana Engkau memberikan perlindungan kepada orang-orang yang Engkau cintai. Wa barik li fi ma a'tait, berkahilah kepadaku segala pemberian yang Engkau berikan. Wa qini ma syarra ma qadait, dan lindungilah daripada segala keburukan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya Engkau yang menentukan dan tidak ada yang menentukan kecuali Engkau. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, dan tidak ada orang yang rendah jikalau Engkau yang memuliakan, jikalau Engkau yang menolong, dan tidak ada seseorang akan menjadi mulia jikalau Engkau menjadikan dia sebagai musuhmu. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, ya, segala keberkahan dan maha tinggi Engkau wahai Tuhan kami. Kehadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah doa yang dibaca ketika tasyahudil akhir, dan yang kedua adalah doa yang dibaca ketika kunut di dalam salat subuh kita. Insyaallah di dalam ibadah kita, di dalam salat kita, di dalam zikir kita sudah jelas bahwasanya yang diajarkan ulama bukan hal yang tidak mengikuti, bahkan sudah jelas kesemua ini adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah, ya, majlis malam hari ini dan majlis-majlis kebaikan yang lain, sebagaimana ucapan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, hadirnya kita di majlis berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara tujuannya adalah agar membersihkan hati kita, agar hati kita menjadi bersih. Dan tujuan hati kita bersih adalah agar dapat merasakan indahnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang guru mulia Al-Habib Umar kalau bertanya kepada murid-muridnya tentang kabar, beliau tidak menanyakan kaifa haluk, ya, bagaimana keadaanmu, atau kaifa akhbarak, ya, bagaimana kabarmu. Tapi yang ditanyakan oleh Al-Habib Umar, kaifa qalbak ma'allah, kaifa qalbak ma'allah, bagaimana hatimu dengan Allah. Kalau beliau kadang terkanya kaifa qalbak ma'a Rasulullah, ya, bagaimana hatimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah hadirnya kita malam hari ini bertambah di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, memuliakan lisan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan, ya Rasulullah salamun alaik ashani wa daraji adfatayyaji.